Betul. Jadi kalau ada orang yang memang benar-benar tidak dikaruniai rambut, kalau mau tahallul itu cukup menggerakkan alat cukurnya atau guntingnya atau apalah pokoknya yang dibuat tahallul digerakkan di kepala. Berarti cuma isyarah ya? Iya. Berarti adanya pakai gunting juga cuma digoyang. Iya, isyarah. Pokoknya digerakkan dalam artian bukan digerakkan yang gimana, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Alhamdulillah di pagi menuju siang ini Ustazah. Iya. Yang agak gerimis-gerimis ini Ustazah. Ini cuacanya enak banget Ustazah. Alhamdulillah sadu Mas. Cuma ya itu kalau kemarin itu panas jadi hujan. Iya. Sekarang ini akhir-akhir ini sering hujan. Jadi ya berharap juga sama teman-teman tetap jaga kesehatan, jangan sampai kecapean, cukup tidur, pola makan dijaga, jangan sampai sakit ya. Karena musim hujan seperti ini biasanya nyamuk itu berterbangan banyak. Rumah saya saja itu jarang ada nyamuk. Sekarang ada nyamuk. Nggak tahu itu mungkin efek hujan karena genangan air. Bisa jadi Mas. Mungkin jadi sarang nyamuk. Kalau tidak sehat Ustazah, nanti teman-teman tidak bisa berangkat umroh. Betul. Barang kita di bulan Januari. Kita ada promo 4 free 1. Bulan Januari, awali tahunmu dengan beribadah umroh. Jadi Januari itu biasanya umroh kan sudah enak Ustazah. Oh iya, kalau di sana ya cuaca panas, betul adem, apalagi Masya Allah kalau pas kena hujan itu barokahnya luar biasa teman-teman. Dan hujan di sana itu kan beda kalau yang di sini Mas. Ya beda. Tidak sama. Ya, itu dirasakan banget para jamaah umroh yang pernah merasakan hujan di sana sama hujan yang di sini. Kalau hujan di sini kan kita merasakan gimana ya Mas rasanya itu meragukan. Dalam artian kan ini entah ragunya gini. Siapa tahu nanti jadi pilek atau lain sebagainya. Betul. Tapi kalau benar-benar kalau yang di tempat suci di Mekah Madinah di Baitullah itu hujannya itu benar-benar barokah Masya Allah. Mungkin hujannya itu di tempat yang suci Betul. Kalau kita di sini kan agak ada sedikit dosa-dosanya lah. Dosanya umat itu ada sedikit menguap dari bawah tanah itu jadi menjadikan hujannya itu bikin greges lah. Bukan hanya sedikit sih Mas kalau dosa-dosa kita. Saya tidak mau ngomong. Alhamdulillah saya sehat ya Ustazah. Alhamdulillah Mas Labib juga sehat. Alhamdulillah kemarin minggu lalu saya vakum ada acara jadi Ustazah jadi pendekar sendiri. Insya Allah semoga Ustazah selalu jaga kesehatan sama keluarga. Amin. Istiqomah terus. Amin. Oh iya kembali lagi ini ada promo 4 free 1 teman-teman. Cara daftarnya gimana? Nanti kita sertakan link komen, link di deskripsi untuk chat di WA admin. Tanya-tanya dulu boleh. Info itu gratis. Bayarnya ketika DP, ketika daftar. Tenang aja, tanya dulu aja, enggak apa-apa. Siapa tahu kalau sudah tanya-tanya, dimudahkan jalannya oleh Allah untuk bisa berangkat ke Baitullah. Amin, amin. Siapa tahu tahun 2025, awal tahun bisa berangkat umrah bersama keluarga dengan promo 4 free 1. Amin. Insya Allah. Tahun depan loh ya Mas itu. Iya. Tahun depan. Iya, betul. Jangan khawatir teman-teman, karena kalau misalkan tahun ini teman-teman belum bisa berangkat umroh, belum bisa berangkat haji, segeralah. Dan insya Allah nanti dimampukan oleh Allah untuk berangkat di tahun depan. Amin. Tahun 2025 sebentar lagi. Tinggal menunggu hari ini sudah tanggal 13 ya. 17 hari sebelum tahun baru. Iya. Tahun baru itu umroh. Jangan nyemet mercon. Iya, kembang api atau mercon atau mungkin petasan yang membahayakan. Mending ditabung buat umroh. Betul. Alhamdulillah. Ini mau membahas masih meneruskan rukun-rukun umroh kemarin ya. Betul. Umroh dan haji yang kemarin ada niat, tawaf, niat ihram, tawaf. Kalau di haji ada mabit. Ya. Kalau di umroh ya wukuf itu, kalau di umroh langsung ke sa'i. Ya, sehabis tawaf langsung sa'i. Ya. Sa'i ini rukun yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu kalau kita taunya tahallul itu potong rambut ya Ustazah. Iya. Jadi orang yang
sudah umroh itu biasanya gundul-gundul itu. Ya biasanya. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan sih tidak tahu jilbaban. Tapi janganlah perempuan itu rambut mahkotanya kok ya Ustaz. Iya, Jangan sampai digundul. Jadi yang terakhir ini tahallul ya Ustaz. Betul. Tahallul potong rambut. Pokok kalau tahallul itu potong rambut. Tapi sebenarnya definisi tahallul itu apa Ustaz? Oke. Ya, kalau tahallul ya, teman-teman semuanya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mari bersama kita belajar lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk belajar ilmu-ilmu agama yang kita siarkan, yang kita ada di kita bagikan di ini YouTube Amanah Wisata Amanah Wisata Group ini. Untuk selanjutnya, kemarin-kemarin kita sudah membahas ya Mas tentang rukun-rukun umroh yang sebelumnya, dan sampailah kita pada pembahasan rukun umroh yang tahallul, yaitu yang kelima. Sementara definisi tahallul itu sendiri adalah tahallul itu menjadikan hal yang tadinya dilarang atau tidak diperbolehkan itu menjadi halal. Tahallul. Jadi kalau halal. Ya itu istilah satu kata itu dari lafal halal. Jadi semuanya yang tadinya masih dilarang, tidak diperbolehkan, itu kalau sudah melakukan tahallul jadi diperbolehkan karena sudah halal. Kalau misalkan lafal tahallul kita kenal atau kita ketahuinya dari kata halal, itu biasanya kan kita gunakan untuk ketika kita beribadah umroh maupun haji. Nah, akan tetapi kalau misalkan Mas Labib nih melakukan atau melaksanakan apapun hal apalah, seperti belum menikah, terus kemudian kan akhirnya menikah, kan jadi tahallul. Gitu. Berarti... Cuma untuk yang kita bahas kali ini itu kan yang berkaitan dengan ibadah umroh dan haji. Tahallul terkait. Berarti tahallul sebenarnya bukan cuma ibadah umroh dan haji saja. Betul. Tapi umumnya kita bahas di umroh dan haji. Iya, istilah tersebut, istilah tahallul tersebut kita ketahui bersama itu bahwasanya kalau kita selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh dan rangkaian ibadah haji itu ada tahallul. Dan tidak asal tahallul Mas. Betul. Karena di dalam tahallul sendiri itu juga ada tata caranya, ada peraturannya, ada keterangan yang harus kita patuhi dan harus kita laksanakan biar tahallul tersebut itu sesuai dengan ketentuan yang harus dilaksanakan, bukan asal. Berarti penghalalan ini tadi harus ada tata caranya. Betul. Agar tidak batal juga. Iya. Bukan asal potong rambut berarti. Bukan. Kalau di umroh kan, umroh haji kan potong rambut itu potong rambut itu, tandanya tanda. Dengan memotong rambut tersebut ya teman-teman, umroh haji kita itu sudah dinyatakan selesai atau dinyatakan halal. Jadi kalau selama rangkaian umroh, rangkaian haji tersebut ada larangan-larangan, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan selama memakai ihram dan ketika selama melakukan semua ibadah yang ada rangkaian ibadah umroh maupun haji, itu nanti kalau sudah tahallul dengan ditandai memotong rambut. Nah, jadi tahallul di umroh dan haji itu kan tandanya dengan tanda memotong rambut. Kalau sudah tahallul berarti sudah halal, yang tadinya hal manapun larangan itu kalau sudah potong rambut tersebut sudah boleh halal. Nah, sudah halal, sudah boleh dilaksanakan. Sudah dan boleh pakai parfum, boleh, sudah boleh akad nikah, boleh, sudah boleh khitbah, boleh, sudah boleh berarti sudah boleh semua, sudah halal sudah, semua. Iya. Adapun keterangan tahallul itu ada di dalam kitab Nihayatul Zen halaman 206. Nihayatul Zen 206. Betul. Dan gini Mas, biasanya kan dulu pernah ya pas saya umroh yang berapa ya? Pokoknya gini, ada jamaah yang mungkin persepsinya karena hanya sekedar tahu tahallul itu memotong rambut Mas. Lah ini mungkin di travel kita perlu kita tegaskan atau pas ketika manasik kita sampaikan kepada calon jamaah umroh, kalau tahallul itu tidak asal potong rambut, akan tetapi yang boleh menahallul, garis besar banget ini, yang boleh menahallul itu harus yang sudah tahallul. Berarti yang boleh memotong rambut adalah orang yang sudah potong rambut. Betul. Orang yang belum potong rambut tidak boleh memotong rambut orang lain. Baik untuk orang lain, apalagi untuk dirinya sendiri. Contoh, misalkan udah selesai selesai tuh di sa'i. Biasanya dari Mas'ah kita digiring, Marwah keluar. Terus keluar cari tempat untuk
tahalul kan, Betul. biasanya kan gitu. Terus ada jamaah yang gini, ayo potong bareng-bareng, ayo potong. Nggak minta tolong sama jamaah lain yang sudah. Enggak, ayo kita potong bareng-bareng biar cepet kan gitu. Lah, oh berarti gini, edukasi perlu ya Mas. Edukasi perlu kalau misalkan ketika tahalul pun itu hal mungkin sepele tapi persepsi yang hanya taunya memotong rambut. Kalau memang benar-benar tidak kita kita edukasi, kita maintain, kita diajari sebelumnya dan kita terangkan, kita jelaskan kepada calon jamaah, nanti mengkhawatirkannya itu. Jadi ya, kalau tahalul tidak boleh dipotong sendiri rambutnya, maksudnya rambutnya tidak boleh dipotong sendiri, atau si orang tersebut atau jamaah tersebut juga tidak boleh memotong rambut temannya yang lain apabila dia belum tahalul. Pokok sama-sama belum tahalul, tidak boleh memotong yang belum tahalul. Tidak boleh. Perlu dicatat dan perlu diingat-ingat ya teman-teman. Kalau tahalul itu harus dilaksanakan orang yang sudah tahalul. Berarti kalau satu rombongan belum tahalul, berarti harus minta, ada satu orang yang harus minta tolong ke yang sudah tahalul, meskipun rombongan lain ya Ustaz. Betul. Biasanya mutawif, kalau di kita ya Mas, biasanya mutawif itu yang mengawali. Mutawif juga kan perlu tahalul. Kemudian biasanya mutawif itu mencari orang yang sudah tahalul untuk dimintai motong rambut biar tahalul, biar si mutawif tahalul. Kemudian kalau yang mutawif sudah tahalul dan mutawif biasanya langsung menahalul si jamaah pria, yang terutama itu jamaah pria dulu ya. Pria dulu, karena kalau pria nanti bagi yang punya pasangan atau bagi yang berangkat umroh bersama istrinya kan nanti ibunya atau saudaranya nanti bisa menahalul gitu, menahalul saudaranya, istrinya dan lain sebagainya. Dengan catatan orang halalnya berarti Ustaz ya, bukan jamaah lain ya. Iya. Jadi teman-teman jangan kalau sudah ditahalul terus mentahalul janda, tidak boleh. Janda orang lain tidak boleh. Jadi harus istrinya, ibunya atau adiknya. Ipar juga tidak boleh Ustaz ya. Jangan. Karena ini ipar loh. adalah maut katanya. Gini loh. Berarti urutannya gini ya teman-teman. Kalau tahalul, si mutawif kan minta ditahalul orang lain. Kemudian si mutawif tersebut menahalul jamaah pria. Jamaah pria tersebut diutamakan yang pergi atau berangkat umrah bersama istrinya. Kemudian atau saudaranya yang perempuan atau yang ibu dan pokoknya yang halal. Lah, kemudian si jamaah perempuan yang sudah ditahalul ini otomatis kan bisa menahalul teman-temannya yang perempuan-perempuan yang jamaah wanita kan gitu. Jangan asal juga. Nanti di sini kaitannya dengan adab juga, dan juga nanti apabila menahalul si jamaah wanita itu tidak sama juga dengan jamaah laki-laki atau jamaah pria. Saya mau disclaimer dulu Ustaz. Iya. Jadi teman-teman mungkin yang jeli ya, saya disclaimer dulu, saya minta maaf. Maksudnya perempuan yang halal itu halal disentuh saja. Iya. Tadi kan saya ngomongnya halal ya. Iya. Nanti dikiranya ibu itu halal untuk dinikah. Oh enggak. Itu namanya mahram. Mahram. Itu mahram dia. Haram tapi dinikah. halal disentuh. Tapi halal disentuh. Karena tidak membatalkan wudhu. Disclaimer dulu saja nanti daripada saya dihujat sama teman. Nanti kalau ada yang kritis nanti, waduh, Mas Labib ini gimana? Kok ibu kok halal? Saudara kok halal? Tidak boleh ini. Gitu. Beda. Dulu. Iya. Betul. Jadi maksudnya itu ibu itu halal disentuh, tapi haram dinikah. Haram dinikah. Saudara perempuan juga begitu. Oke. termasuk perempuan, istri itu juga halal ya Ustaz? Iya halal. Tadinya orang lain, tadinya ajnabi, orang lain yang mana orang lain tersebut itu menjadi halalnya karena dinikah. Betul. Jadi kepikiran tadi Ustaz nerangke agak gagal fokus. Ya. Berarti seandainya saya berangkat sama istri, amin. Amin. Mas. Jadi saya berangkat sama istri, saya dipotongkan sama mutawif yang sudah tahalul sama orang yang sudah tahalul. Iya. Mutawif mentahalul saya mentahalul istri saya. Ya. Kemudian si istri Mas Labib saya kan mentahalul, lalu saya mentahalul yang jamaah laki-laki yang lain. Iya, jangan janda. Betul. Lalu istri saya mentahalul teman-temannya yang jamaah perempuan kan gitu, urut-urutannya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ada etika lah, ada tata caranya. Dan terus, itu pun kalau laki-laki kan potongnya gini saja, langsung. Ya. Kalau perempuan gimana? Gini,
baik laki-laki maupun perempuan ada kesunahannya, Mas. Ketika tahallul itu juga baik berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Itu di bagian rambut bagian kepala yang kanan. Kalau kanan. bisa loh ya. Kanan ya. Ya, jadi kalau misalkan itu sunnah. Kalau misalkan si jamaah laki-laki mau tahallul kok hanya sekedar dipotong yang kena aja misalkan, jangan dong yang sebelah kanan masih barusan di apalah pokoknya misalkan barusan di perma atau gimana rambutnya. Gundul setengah mungkin. Tapi yang jelas itu kan baik laki-laki maupun perempuan kalau tahallul itu rambut kepala yang bagian kanan. Sunnahnya seperti itu. Terus kalau misalkan si wanita yang ditahallul atau jamaah perempuan yang ditahallul jangan sampai membuka hijab, jangan sampai membuka kerudungnya, Mas. Mukenanya. Pokoknya kalau sampai kok membuka hijabnya atau kerudungnya atau mukenanya yang dipakai, karena nanti kan berarti sebelum tahallul berarti malah sudah terbuka auratnya. Jadi tata caranya atau mungkin bisa dilakukan untuk menahallul jamaah perempuan itu gunting yang kita pegang tangan kita yang masuk ke dalam ke dalam jilbab. Iya betul itu. Untuk perempuan. Untuk istriku juga berarti tanganku yang masuk bukan dibuka gini. Bukan. Tidak. Kalau dibuka, di samping jadi tontonan juga itu tadi, Mas. Itu kan terbuka auratnya. Padahal selama ihram tidak boleh membuka aurat kecuali ketika nanti sudah tahallul. Auratnya ihram itu sama dengan ketika aurat sholat kan gitu. Dan kesunahan lagi, Mas, itu minimal 3 helai rambut. Minimal. Dari sedikit banget. Iya. Gini tuh langsung dapat banyak. Iya, itu rambut. Ini rambutku kan agak. Kalau misalnya sejemput aja itu kan udah beberapa helai, Mas. Betul. Banyak banget itu, Mas. Ada minimal puluhan. Padahal minimal itu 3 helai rambut. Kan gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan gini, Mas, ketika di tempat tahallul, itu kan kita menghadapnya kan asal-asalan. Iya. Pas ketika tahallul. Biasanya gitu sambil muter-muter. Betul. Padahal disunahkan menghadap kiblat. Nah, gitu, Mas. Soalnya kadang gini saja, setelah dari Mas A itu kan keluar. Iya. Terus diusir sama askar. Betul. Seringnya gitu. Karena di sana. Soalnya askar sana itu tertib memang saja. Iya. Nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh. Iya, setiap ada yang ngumpul-ngumpul, kecuali kalau tawaf, kecuali kalau sholat itu memang tidak diusir. Tapi kok kelihatan ngumpul-ngumpul tapi tidak melaksanakan ibadah, pasti diusir. Itu meskipun tahallul ya teman-teman, itu pasti diusir. Mesti jangan ngerombol agak ke sana soalnya menghalangi jalan kadang gitu. Iya juga. Terus itu kalau di tahallul juga kesunahnya menghadap kiblat. Mas? Untuk pemahaman kiblat itu nggak harus ke barat. Karena posisi jamaah kan ada di Masjidil Haram, Mas. Oh gitu. Harusnya kita saling memahami kiblat adalah Ka'bah. Jadi kalau ketika kita orang Indonesia kita bilang Ka'bah, kita bilang kiblat itu kan kita ke barat. Ke kanan sedikit karena kita kan di timurnya Ka'bah, iya. Jadi kalau karena kita berada di Masjidil Haram, itu kiblat kita kan memang Ka'bah tersebut. Jadi nggak harus menghadap ke barat, tapi malah menghadap ke Ka'bah. Pokoknya menghadap ke Ka'bah. Nggak harus meskipun ke barat. Ka'bahnya nggak kelihatan ya, Ustaz. Iya. Sama kita sholat di Indonesia apa Ka'bahnya kelihatan? Kan soalnya keluar Mas A itu kan bangunannya kan gede. Betul. Bangunannya gede kita tahu terhalang. Bisa dikira-kira lah, Mas. Kira-kira arah Ka'bah itu di mana? Itu kesunahan ketika tahallul menghadap kiblat. Jadi itu tadi minimal 3 helai. Yang menahallul harus orang yang sudah tahallul kemudian menghadap kiblat. Sekarang gini, Mas. Semua jamaah baik umrah maupun haji itu tidak menutup kemungkinan karena satu dunia orang sedunia ini kan bermacam-macam. Ini satu contoh, ada tetangga saya dari lahir sampai dewasa itu nggak punya rambut, Mas. Naudzubillah min dzalik. Bener loh, Mas, ini. Terus ternyata ada ya orang yang memang tidak dikaruniai rambut. Ada. Lah, itu kepalanya itu halus gitu loh, Mas. Masya Allah. Iya, jadi sehari-hari ya nggak pernah lepas tutup kepala. Iya, pasti panas. Ya panas ya, malu juga. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki.
Misalnya kalau perempuan kan bisa pakai hijab. Iya, laki-laki itu tidur pun ya pakai ini topi dan apalah pokoknya yang dipakai di kepala itu kasihan banget ya Mas. Jadi jangankan semuanya yang ada di diri kita sehat, anggota tubuh kita yang lengkap. Nikmat dikasih rambut ini juga nikmat loh Mas. Iya sih. Kita nggak pernah tahu fungsi rambut kalau kita masih punya rambut. Iya. Kita akan tahu fungsi rambut kalau kita tidak punya rambut. Betul. Lah kalau misalkan si orang tersebut yang ditakdirkan untuk tidak dikaruniai rambut, kan kepalanya sudah halus, kepalanya pelontos. Terus kalau mau tahlul gimana? Itu tadi Mas. Kan sudah tidak ada apa-apa. Apa Iya. boleh diganti rambut yang lain? Atau apanya yang digunting? Kali aja ada alis mau digunting alisnya, apa bulu hidungnya, apa bulu ketek, dan bulu-bulu yang lain. Alhamdulillah mendalik. Enggak. Seperti kalau ada orang yang seperti itu, atau mungkin orang yang mungkin umrah pertama sudah tahallul, gundul pelontos, baru umrah kedua. Berarti kan masih belum tumbuh. Oh iya. Nah, terus itu tahallulnya bagaimana? Iya. Gini, kalau misalkan ada kasus seperti ini, pokoknya intinya mau tahallul tapi tidak ada rambutnya, rambut kepala lo ya maksudnya, bukan rambut yang lain. Kalau ini bulu namanya. Iya. Bedakan bulu sama rambut. Kalau rambut kepala itu memang benar-benar yang di atas kepala. Kalau di wajah itu kan bukan rambut kepala namanya. Bulu namanya. Iya. Semuanya itu bulu. Jadi solusinya atau kita syariat Islam itu mempermudah Mas. Memang dalam artian kita mempelajari syariat agama ini juga demi kemaslahatan kita bersama. Betul. Jadi kalau ada orang yang memang benar-benar tidak dikaruniai rambut, kalau mau tahallul itu cukup menggerakkan alat cukurnya atau guntingnya atau apalah pokoknya yang dibuat tahallul digerakkan di kepala. Berarti cuma isyarah ya? Iya. Berarti seandainya pakai gunting juga cuma diikut. Iya, isyarah. Pokoknya digerakkan dalam artian bukan digerakkan yang gimana, enggak. Ya seakan-akan menggunting. Meskipun tidak ada 3 helai tadi Ustaz. Iya. Jadi syaratnya kan 3 helai harus. Iya, tapi kan itu memang jangankan 3 helai, 1 helai aja nggak ada Mas. Meskipun tadi syaratnya 3 helai, minimal 3 helai. Iya, tapi betul. kalau memang dia tidak ada rambut sama sekali, entah itu memang dari kecil tidak pernah tumbuh, betul, atau mungkin dia umroh kedua karena umroh pertama sudah gundul, berarti cukup dengan menggerakkan mengisarahkan lah. Misalkan ini kepalanya kentos, ini kepalanya pelontos. Jadi kan diisyaratkan untuk menggunting kalau pakai gunting. Kalau misalkan pakai apa ya gunting sih Mas biasanya. Bukan ada mesin itu. Oh iya, itu gunting mesin, atau mesin apa cukur. Ya Mas, mesin cukur bisa atau ini loh Mas silat. Kalau silat bahaya enggak sih? Iya. Mending pakai gunting sama itu aja. Iya, itu ya. Cuma diisyarah, digerakkan di kepala ya, bukan di anggota lain ya. Enggak. Tapi cuma diisyarahkan, digerakkan di anggota di kepala, di kulit kepala. Di kulit kepala yang seharusnya yang biasanya seharusnya itu tumbuh rambutnya. Tukul rambut, gitu. Tumbuh rambut. Jadi sebagai isyarah saja sudah cukup karena memang tidak ada rambutnya sama sekali. Jadi kita bisa kalau sudah tahu kayak gini Mas, alhamdulillah banget. Kita bisa lebih bersyukur. Oh enak sudah. Ya kita lebih banyak bersyukur, lebih bisa bersyukur karena alhamdulillah walaupun hanya sekedar rambut itu juga nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau teman-teman kita yang mungkin belum dianugerahi atau belum diberi nikmat yang mempunyai rambut. Jadi kalau misalkan kita bisa bayangkan kepalanya aja halus kan Mas. Jadi mungkin nanti juga bahaya. Dalam artian membahayakan karena kalau misalnya kena benda yang lancip atau gimana kan beda kalau yang punya rambut. Masih ada penghalang. Saya dulu pernah gundul 3 kali Ustaz. Tapi kan gundul karena digundul sendiri. Iya, itu aja. Nggak enaknya gini, yang pertama kalau panas, cuaca panas itu panas banget di kepala. Sedangkan dulu waktu masih di pondok sih. Jadi panas banget memang teman-teman kalau yang mungkin belum pernah gundul pelontos ya. Itu panas banget ketika cuaca panas, ketika kena hujan itu juga sakit tuh Ustaz. Kenapa Mas? Karena air hujan itu kalau kena kepala langsung kan enggak enak. Oh iya. Kalau masih ada rambut itu masih aman. Alhamdulillah ya Mas. Ada lagi? Makanya tadi tak omong kayak kalau kita itu tidak pernah tahu. Iya. Nikmatnya sebelum nikmat itu dicabut dari kita seperti itu. Itu cuma rambut. Rambut. Yang notabene bisa tumbuh lagi. Apalagi ini tadi jamaah yang tetangganya Bu Ana tadi yang memang tidak punya rambut dari kecil sampai dewasa itu gini loh teman-teman. Naudzubillah min dzalik.
Mas, itu kulit kepalanya memang kayak kulit ini loh, kayak kulit kita, kulit tangan ini loh, halus banget. Jadi memang nggak ada sedikit pun. Kalau kan ada bapak-bapak tuh yang mungkin sudah sepuh, mohon maaf, kan misalkan yang sini kentos, tapi yang bagian atas telinga ini kan kadang masih sedikit-sedikit. Nah itu kan lumayan ada, soalnya saya punya saudara yang kayak gitu. Di sininya ada helmnya, tapi di sininya masih tumbuh rambut sedikit-sedikit. Berarti itu masih ada nikmat rambutnya, Mas. Kalau yang itu tadi sama sekali ikut perbakin, Ustaz. Apa itu? Persatuan Batuk Kinclong. Bisa aja Mas Labib, ya Allah, astagfirullah. Jadi tadi teman-teman kembali ke tahallul, kalau memang tidak ada rambutnya sama sekali, cuma isyarah alat cukurnya tadi, alat cukur atau alat gunting tadi, ya, alat potongnya jalankan di kepala yang pada dasarnya kepala tersebut yang seharusnya memang ada rambutnya. Gitu. Kayak gini gitu boleh. Kalau di pipi ini kan tidak seharusnya ada rambutnya kan. Beda, itu bukan kepala Mas, itu wajah. Jadi tetap di kepala. Kalau caranya harus muter gitu apa cukup jalan gini toh, apa harus 3 kali gitu. Oh, maksudnya pas untuk si jamaah yang tidak jamaah yang tidak punya rambut tadi. Ya ala kadar. Ya sebagaimana kita yang berrambut. Contoh di kepala yang bagian kanan itu kan sunnahnya. Kemudian menghadap kiblat, terus minimal 3 helai. Katakanlah kalau memotong 3 helai itu kan ala kadar apa kira-kira ya. Berarti tidak harus muter-muter. Kasihan, tambah kasihan Mas. Udah nggak punya rambut malah tambah dibully nanti. Alhamdulillah. Nah itu ya. Karena tahallul tersebut kaifiyah atau tata cara yang sebenarnya adalah menghilangkan rambut, izalatus sya'ri. Memotong dengan cara bisa memotong, memotong sama menggunting ya Mas. Memotong atau mencabut atau juga mencukur. Bisa. Oh, dicabut boleh? Boleh. Asal ini biasanya kan kalau dicabut juga sakit Mas. Sakit sih. Terus gini, kemudian ada jamaah lagi yang kemarin bertanya Mas, kalau tahallul itu sunnahkah atau apa, bolehkah atau hukumnya apa Ustadzah? Kalau misalkan tahallul itu kalau kebanyakan pulang dari umroh atau haji kan pada ini gundul lah, itu hukumnya bagaimana? Jadi gini, sebenarnya kalau mengikuti anjuran Nabi, karena Nabi kita, Nabi Muhammad itu ketika selesai ibadah umroh maupun haji, kalau tahallul itu memang semuanya itu afdol. Afdol dalam artian lebih utama digunduli. Lah, akan tetapi Nabi juga memperbolehkan tahallul yaitu tadi yang minimal 3 helai. Jadi nggak harus gundul semuanya. Nanti kalau misalkan ada peraturan, entah ya kalau dari travelnya, misalkan kalau nanti tahallul harus gundul semuanya, misalkan, kok ternyata itu kan memberatkan. Ternyata ada jamaah yang memang keberatan untuk tahallul yang model gundul, itu kan nanti juga memberatkan si jamaah tersebut. Berat saja. Berat. Bayar 15 real. Itunya. Jadi bisa gini, mungkin tahallul ini ada tiga kategori untuk si bapak-bapak loh ya, khususnya. Misalkan hanya minimal 3 helai tadi. Betul. Atau di tahallul ini rambutnya dipotong sekalian model apa, kan misalnya rada panjang rambutnya, terus kemudian dipotong model barbershop ya, pokoknya ini intinya dipotong sing sekalian modis. Betul. Nah, kemudian ada yang cara ketiga yaitu sekalian digundul semuanya. Jadi gundul untuk tahallul itu tidak satu hal yang wajib, tidak. Gundulnya. Maksud tahallulnya harus, karena itu rukun. Jangan salah paham ya, karena itu rukun. Wajib, gundulnya sunnah. Betul. Mau digundul boleh, mau sebagian dipotong model, silahkan. Mau dipotong minimal 3 helai juga sudah. Semuanya sudah halal. Ya, dan teman-teman perlu ketahui untuk khususnya jamaah pria, apabila ingin menahallul yang model gundul satu kepala, tolong ketika hal tersebut jangan dilakukan ketika umroh pertama. Karena tadi Mas Labib, kalau misalkan tadi Mas Labib kan bilang umroh pertama aja udah gundul, nanti kalau umroh kedua kesulitan dong. Alangkah baiknya nanti kalau teman-teman umroh menahallul umroh yang pertama ala kadar. Kok kepengen digundul satu kepala sekalian, itu nanti kalau sudah umroh yang terakhir.
Karena kan dalam satu paketan kadang ada yang umroh 2, 3 sampai 4 kali kan Mas? Di kita minimal dua kali saja. Alhamdulillah. Kalau yang umroh 10 hari itu minimal 2 kali. Itu kalau lebih dari 10 hari bisa lebih. 3 Alhamdulillah itu kalau yang umrohku yang pertama Mas, itu malah sampai 4 loh Mas. Sampai 4. Itu juga kalau jamaahnya mampu dan kuat, karena umroh yang wajib kan umroh yang pertama. Yang kedua itu nanti misalkan mau dilaksanakan atau endaknya itu kan sunnah. Jadi gini, itu tadi kembali, kalau tahalul yang model dipotong atau digundul itu tolong nanti tahalul yang model seperti itu pada umroh yang terakhir aja. Jangan sekali-sekali melakukan itu pada umroh yang pertama, karena nanti kesulitan untuk tahalul umroh yang selanjutnya Mas, kan gitu. Iya sih. Berarti mending gundulnya nanti umroh selanjutnya. Iya, umroh selanjutnya atau umroh yang terakhir. Kalau gini umroh pertama tapi gundulnya setengah tok gini. Ya kalau memang pengen seperti itu ya monggo-monggo kan mau. Katanya boleh dimodel. Boleh. Jadi gundulnya setengah atau segini tok. Jadi atasnya buat besok. Iya. boleh Mas. Tapi jangan kalau misalkan nanti bisa nahan malu sih monggo-monggo mawon ya Mas. Iya sih. Soalnya kan kalau umroh nggak boleh nutup kepala ya Ustaz. Iya. Nanti kalau misalkan ditutup kepala ya jadi apa ya melanggar atau itu kan satu larangan. Larangan. Larangannya kan ada banyak. Kalau yang belum nonton ya tonton dulu. Iya, dibuka ya, disaksikan channel YouTube Amanah Wisata Group biar nanti bisa belajar, biar nanti bisa tahu mana-mana yang berkaitan dengan ibadah umroh, baik syaratnya, rukunnya, larangannya dan lain sebagainya, kan gitu. Betul. Jadi tetap kita harus tahu cara-caranya. Betul. Kalau mau tahu caranya, lihat dulu di channel Amanah Wisata Group. Kita ada di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, kita ada semuanya. Ada semuanya. Teman-teman selalu jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di-share untuk keluarganya semua. Karena yang kita sampaikan ini insya Allah daging semua saja ya. Betul. Tidak ada tulangnya. Nggak, ilmu semuanya dan ini insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Karena apapun kita, oh iya Mas, kalau misalkan ada orang yang bilang innamal a'malu binniyat, itu kan apa ya? Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Amal itu tergantung niat, itu pemahamannya itu kadang diterjemahkan apa ya? Diterjemahkan ala-ala yang menerjemahkan. Misalkan mendapatkan apalah, misalkan ada bagian, ada apa ya? Misalnya tips atau komisi dan nanti besar kecilnya atau ini banyak sedikitnya itu kan gampang-gampang kita yang mendalili innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat, bukan itunya Mas. Jadi itu pemahaman innamal a'malu binniyat tergantung dari niat, juga harus tahu ilmunya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau umroh, asal-asal umroh, beda kan sama yang antara orang yang umroh yang tahu ilmunya dan antara orang yang umroh tidak tahu ilmunya. Ya nanti kalau umroh yang tidak tahu ilmunya nanti kayak donat Ustaz. Apa itu Mas? Gini tapi tengahnya bolong. Kalau yang tahu ilmunya kayak onde-onde. Iya. Tapi dalamnya ada isinya. Iya. Tapi ya gini. Gini loh Mas, udah apresiasi banget untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya yang mau karena sudah mampu ke Baitullah dan mau melaksanakan ibadah ke Baitullah, itu udah apresiasi banget. Dan nilai plusnya alangkah bagusnya lagi dan nilai tambah lagi dari ibadah tersebut ada ilmunya. Dan ilmu bisa tahu kalau kita juga mempelajari ilmu-ilmu tersebut, kan gitu. Karena biaya yang dikeluarkan kan juga mahal. Iya, nanti eman-eman udah. Kalau kita cuma ngawur ibadah kan. Betul, asal grup-grup, asal apa wes kita daftar umroh, bayarnya sama, ya. Tapi kualitas ibadahnya berbeda. Nah, betul itu. Kan sayang. Nanti eman-eman. Sayang Ustazah. Bahasa Indonesianya itu sayang. Maklum teman-teman ya, ini memang Jawa Tulen ini beliau, jadi bahasanya banyak yang alangkah baiknya kalau apapun ibadah kita dilandasi dengan ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Karena nanti
juga berdampak atau kualitas dari ibadah tersebut kembalinya ke diri kita. Betul. Juga. Karena itu tadi ya Mas, kalau misalkan biayanya aja sama, tapi kualitasnya beda. Mana mau, kalau misalkan kita beli baju aja, harga sama, kualitas beda, itu kan juga nggak mau. Kualitas ibadahnya, kalau kualitas pelayanannya kita mah sama semua. Insya Allah terbaik. Terbaik itu. Jadi ya gitu sudah. Iya. Jadi teman-teman, baik yang sudah umroh haji, sudah pernah ke Baitullah ataupun yang belum, tetaplah belajar ilmu agama, apalagi yang berkaitan dengan kita rangkaian ibadah umroh atau haji, ibadah umroh di Baitullah. Dan tentunya kita menyajikan podcast-podcast kita yang ada di channel YouTube Amanah Wisata Group, bisa dibuat belajar teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita menjembatani ya, Ustaz. Betul. Nah, bagaimana fikihnya seperti itu. Betul. Jadi biar tidak asal melanggar apa yang menjadi larangan. Betul. Dan juga tidak asal kita ikut-ikutan aja. Dan itu tadi itu yang rukun umroh yang kelima. Masih ada satu lagi loh Mas. Masih ada satu lagi. Enggak. Terus apa? Selfie itu yang keberapa lah pokoknya rukun umroh yang kesekian kalinya. Berarti tolong jangan diutamakan. Jangan diutamakan. Nanti baru datang dari sana dari negara kita jauh-jauh ke sana, datang dari Indonesia baru sampai pasti langsung yang diutamakan itu selfie. Turun pesawat aja selfie saja. Gini loh Mas, sebenarnya selfie itu boleh. Tidak ada yang melarang. Betul. Dan kalau misalkan kita selfie, kita share ke teman kita, ke sosmed dan lain sebagainya, itu bisa jadi malah buat ladang pahala bagi kita. Karena dengan kita selfie, kita buat video di sana dan kita share, ada tergerak teman kita yang juga support untuk semangat ke sana. Jadi kok ternyata lewat share-sharean Bapak Ibu atau teman semuanya, lewat foto-foto Bapak Ibu, teman-teman yang ibadah umrah maupun haji di Baitullah, ada orang yang tergerak hatinya dan memang jadi berangkat ke Baitullah. Alangkah Masya Allah itu panen pahala banget. Berarti secara tidak langsung kita bersiar juga. Iya betul, mensyiarkan Baitullah lewat medsos. Cuma menjaga hati itu juga berat teman-teman. Betul. Menjaga hati juga berat. Menjaga hati juga berat. Jadi timbangannya antara satu bersiar dan satu riya. Kalau ini lebih berat riyanya, berarti selesai. Berarti nanti dapat dapat balasan ria, naudzubillah mendalik. Tapi kalau memang benar-benar murni itu untuk syiar dan memang tujuannya, dan yang tahu tujuannya kan si jamaah itu sendiri Mas, yang isar kita yang sebagai penikmat atau pemirsa itu kan tidak tahu. Jadi nanti dampaknya atau imbasnya atau manfaatnya juga yang merasakan atau yang panen lah ya Mas, yang ngunduh pahala tersebut, pahala ria ya berarti mendapatkan balasan pahala ria. Jangan sampai terbesit seperti itu. Iya, naudzubillah mendalik. Tapi kalau pahala syiar nanti juga mendapatkan balasan pahala syiar kan gitu. Yang tahu niat panjenengan semuanya, yang tahu niat si jamaah tersebut hanya si jamaah tersebut dan Allah gitu. Jadi jangan gampang-gampang juga tidak boleh kita gampang-gampang menjas ini ibadah kok dipamerke. Iya. Tidak semuanya seperti itu ya teman-teman. Kalau share paket umroh juga boleh kok. Boleh. Kalau itu sih saya yakin tidak ada yang ria gitu. Ya memang itu tujuannya. Karena tujuannya bersiar dan biar paket. Biar teman-teman lebih semangat lagi lah, lebih semangat. Oh, dengan harga segini alhamdulillah sudah bisa ke Baitullah. Free 1. Kan gitu, apalagi 4 free 1. Masya Allah. Jadi kalau dihitung-hitung 4 kali 35 itu 70, 140 dibagi orang 5. Berarti sekitar 30-an aja. Nah gitu. Kurang dari 30 saja. Nah, padahal Baitullah masak dengan harga 30, kebutuhan kita semuanya setiap harinya, nikmat yang diberikan oleh Allah dari tadi atas kepala sampai ujung kaki kita, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau di total 30 juta itu seberapanya Thomas? Ya, ada apa-apanya. Ini miliaran bahkan triliunan
kan gitu. Apalagi kalau yang sudah merasa mampu, yang gajinya 2 digit. Iya, Masya Allah, segeralah. Jadi Baitullah. ya paling tidak nonton channel kita dulu saja. Betul. Jadi tahu oh hukumnya gini. Kalau biasanya kalau kita ke suatu perjalanan saja, kalau enggak kita searching dulu, kita tidak pelajari dulu, Gaptek kita kan. Jadi kalau berangkat umroh pun kalau enggak tahu hukum-hukumnya apa saja yang dilakukan. Terus tata caranya. Nanti ya tadi bayarnya sama tapi kualitas ibadahnya berbeda. Betul. Gitu. Kan banyak banget itu jamaah yang daftar, kan asal daftar ya Mas. Kemudian ketika manasik sudah kita sampaikan pun karena hal yang baru bagi mereka kan, kalau kita memberi materi di manasik itu kan baik materi yang praktek pun itu kan hal yang baru bagi mereka yang baru pertama melaksanakan ibadah umroh. Lah itu kalau misalkan yang memang benar-benar belum tahu ilmunya itu juga Mas, kadang masih kesulitan. Iya. Kadang masih kesulitan, dan itu alhamdulillah kalau di Amanah Wisata Group pelayanan kita maksimal. Makanya dari awal pendaftaran si jamaah sampai prosesi keberangkatannya, sampai proses keberangkatannya, baik ngisi kopernya, baik nanti penjelasan tentang ibadah-ibadah yang di sana, terus apa saja yang mau kita buat bekal lah, atau mungkin yang buat nanti kita persiapan apa aja, kita bimbing dan kita bantu serta kita layani. Itulah istimewanya di Amanah Wisata Group. Karena kita sudah berikrar kita menjadi pelayan Baitullah. Betul. Pelayannya tamu-tamu. Nah, kembali lagi tadi masih ada satu rukun Mas. Selfie berarti ya sudah. Bukan Mas. Berarti setelah tahallul. Setelah tahallul, rukun umroh yang terakhir yaitu tertib. Oh, tertib. Tertib. Harus tertib. Harus tertib. Tidak boleh aku masih semangat sa'i dulu. Oh enggak. Aku masih semangat tahallul dulu. Jadi urutan-urutan rukun umroh ya Mas, itu juga tidak boleh dibolak-balik atau disela-selani atau diselingi dengan hal lain. Kan harus urut tuh dari niat ihram tadi, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul dan juga tertib. Itu nanti harus di rangkaian rukun umroh tersebut itu juga tidak boleh dibolak-balik. Misalkan sampai sana pengen sensasi, sa'i dulu, nggak boleh. Tahallul dulu tadi. Oh, langsung tahallul. Tahallul dulu. Berarti langsung balik ke hotel, Mas. Ya, tahallul, besok kalau sudah adem baru tawaf. Oh gitu. Nanti agak sorean baru sa'i gitu. Pengertian tertib itu kan harus mualah atau nyambung urut, nyambung urut dari rukun 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan selanjutnya itu harus nyambung, tidak boleh disela-selani dan tidak boleh juga ini Mas dibolak-balik. Pertama, pengertian urutan atau tertib itu kan harus urut, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang pertama tertib itu harus urut. Pengertian tertib yang kedua, di samping urut tidak boleh dibolak-balik. Kan? Terus selanjutnya, pengertian tertib itu tidak boleh disela-selani. Contoh misalkan Mas Labib tuh tawaf, capek tidur dulu misalkan. Tidak boleh. Capek misalkan habis tawaf nggak segera melaksanakan rukun umroh. Balik hotel sih. Iya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi setelah tawaf harus segera melaksanakan sa'i. Jadi kalau misalkan itu Ustazah misalkan habis tawaf kok pada minum air zam-zam, ya malah itu memang termasuk di samping itu adalah rangkaian juga, kan gitu. Kalau misalkan hanya meminum air zam-zam itu kan bukan hal yang dalam artian nyela-nyelani yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada di rangkaian ibadah umrah tersebut. Contoh, misalkan habis tawaf tadi ditinggal tidur dulu. Kalau tawafnya itu malam hari mau enak kan, Mas? Enak itu dalam artian kita nggak panas lah, dari atas adem, dari atas tidak kena sinar matahari. Tapi rame Ustaz. Rame banget kalau malam hari. Jadi saya dulu pernah itu pola pikirnya gini. Gimana? Kalau tawaf sunnah itu jam 3 malam itu sepi. Ternyata enggak kayak di Indonesia. Oh, di sana itu enggak ada orang tidur. Maksudnya gini loh, di Masjidil Haram itu ya di pelataran Ka'bah terutama itu orang itu terbangun terus. Ada orang yang terbangun terus, bukan semua orang loh ya, maksudnya di sana itu tidak ada orang yang tidur di sana. Tidak ada orang yang
misalkan tenang-tenang di sana. Iya, tidak ada waktu kosong lah maksudnya. Betul. Ka'bah itu kan selalu Ka'bah itu selalu rame. buat tawaf terus. Tidak ada bayangan, misalkan ada bayangan tawaf ketika Ka'bah kosong karena ada jamaah. Ada jamaah juga yang tanya, Ustazah kalau misalkan kan saya sama anak saya nanti ke makam Ibrahim pas sepi. Apa benar? Saya dulu sama adik pikirnya gitu. Jam 2 malam, jam 3 malam kok pas sepi. Iya. Malah ramenya, Masya Allah itu. Jadi tertib itu dimaksudkan juga urut dan tidak boleh disela-selani dengan hal sesuatu ihwal apapun yang tidak berkaitan dengan rangkaian ibadah tersebut. Nah, itu harus tertib itu niat, urut, tawaf, kalau haji itu mabit, mukuf, tadi terus habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul, dan tertib ini pun masuk dalam rukun loh, Mas. Masuk dalam rukun yang ke-5 di umroh atau 6 ke haji. Harus urut, tidak boleh melompat-lompat. Tidak boleh melompat atau dibalik-balik. Meskipun dibalik tapi urut, Ustazah gitu tidak boleh ya? Ya, urut. Tahlul dulu, sa'i, terus tawaf, baru niat. Enggak, itu malah enggak, pembuka ibadah kita adalah niat. Jadi kalau misalkan tahlul dulu ya berarti enggak sah. Karena enggak niat. Karena enggak niat. Niat, kemudian tawaf, sa'i, tahlul, tertib ini termasuk rukun. Jadi jangan asal, kalau tertib kok termasuk rukun. Rukun kalau ditinggalkan, ibadah tersebut tidak sah. Karena rukunnya ada yang kurang atau tidak dilaksanakan. Karena rukun merupakan hal yang wajib dilakukan ketika ibadah tersebut. Kalau ditinggalkan, tidak sah. Oke. Karena ini tadi sudah bahas tahallul dan bahas tertib, berarti rukun-rukunnya umrah sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini agak panjang berarti. Iya. Pembahasan rukun ini lama. Lama. Per episode ini. Iya, per episode ada hal-hal yang kita terangkan tentang perincian detailnya keterangan dalam satu rukun tersebut. Jadi teman-teman yang hanya menyaksikan di podcast ini, mungkin FYP-nya baru ini. Ya, bisa nanti dicari di part sebelum-sebelumnya. Dan jangan lupa tetap pantengin dan tetap saksikan channel YouTube Amanah Wisata Group karena setelah ini pun tetap kita bahas tentang ilmu-ilmu agama. Betul. Kita pasti akan selalu membahas apapun yang mungkin kalau rukunnya selesai nanti apa ya istilahnya? Ya, nanti ada athar atau apa ya? Pembahasan rahasia yang mungkin hanya subscriber kita yang tahu. Dan nanti kita sampaikan di YouTube Amanah Wisata saja. Tidak kita bocorkan kemanapun. Rahasia kita. Oke. Mungkin kita cukupkan itu Ustaz ya. Alhamdulillah Mas. Pokok teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, di-share ke keluarganya. Semoga menjadi amal yang bermanfaat. Amin. Teman-teman yang cuma bisa nge-share, belum bisa umroh. Kita doakan bisa umroh. Amin. Allah. Minimal Januari 431 lah. Ya, masih ada waktu. Segera daftar ya teman-teman. Kalau sudah. Alhamdulillah. Oke, baik kita tutup podcast siang hari ini. Semoga membawa berkah kepada semuanya. Amin. Salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.